Hello, welcome back to T-Coder. Saya Theo Jabua, dan di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai HTML. Nah, topik kita kali ini yaitu heading dan paragraf. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke prakteknya. Kita akan buka Visual Studio Code kita, tapi sebelumnya kita akan buat dulu folder di desktop ya, supaya nanti file-file yang kita buat tidak tercecer kemana-mana. Nah, kita akan buat foldernya. Kita akan beri nama HTML. Nah, sekarang kita akan klik kanan foldernya dan open with code. Nah, bagi kalian yang Visual Studio Code-nya minta permission, ya, kalian bisa pilih saja Yes, I trust the authors. Ya. Nah, untuk kalian juga yang belum install Visual Studio Code, kalian bisa cek video sebelumnya ya. Di situ saya sudah membahas bagaimana proses instalasi dari Visual Studio Code. Nah, bagi yang sudah install, mari kita lanjut. Kalian bisa close halaman welcome ini. Nah, pada folder HTML ini, kita akan buat file pertama kita. Kita akan beri nama misalnya first lesson.html gitu ya. Nah, sekarang kita akan buat struktur dasar dari HTML ya. Nah, kemarin ada cara cepatnya. Kita hanya menuliskan karakter tanda seru ini ya. Lalu kita pencet tab. Lalu akan dibuatkan secara otomatis struktur dasar dari HTML. Nah, sekarang kita akan mengganti judulnya dulu. Kita akan ganti menjadi heading dan paragraf. Nah, pada HTML, untuk membuat sebuah heading atau judul ya, ada 6 tag. Ya, dimulai dari tag H1 sampai H6. Ya, kita akan coba buat dulu ya. Kita akan buat H1, lalu tab. Nah, di dalamnya kita akan tulis misalnya heading 1. Ya. Nah, sekarang kita akan copy sebanyak 5 kali lagi ya, supaya sampai H6. Nah, cara mengkopinya kalian bisa seperti biasa ya, blok lalu copy, lalu paste. Nah, tapi pada Visual Studio Code, di sini ada shortcutnya ya. Kalian bisa pencet Alt, Shift bawah, ya. Jadi dia akan mengcopy ke bawah sesuai letak kursornya ya. Jadi misalnya letak kursornya di sini, ya di baris ini, dia akan copy ke bawah. Nah seperti ini. Kita akan buat sebanyak 6 ya. Nah sekarang kita akan mengganti H1 ini menjadi H2. Begitu juga seterusnya ya. Nah cara cepatnya yaitu kalian bisa blok angka 1 yang sebelah sini. Lalu kalian pencet Ctrl D, lalu Ctrl D lagi. Jadi ada multiple selection. Nah, sekarang kalian bisa ganti langsung ketiga-tiganya ya. Nah, seperti ini. Nah, kalian bisa lakukan ini pada heading-heading seterusnya ya. Nah, sudah ya. Nah, sekarang kita akan buka folder HTML kita ya. Nah, lalu kita akan double klik file HTML kita ini. Nanti dia akan membuka default browser kita. Nah, sini sudah terbuka. Nah, di sini kita bisa lihat ada heading 1 ya, di mana heading 1 ini berada dalam tag yang namanya H1. Begitu juga dengan heading 2, berada dalam tag H2 dan seterusnya. Nah, untuk H1 sendiri itu ukurannya 32 pixel atau 2 kali lebih besar dari teks biasa ya, karena teks biasa itu 16 pixel. Nah, untuk H2 ukurannya yaitu 24 pixel. Untuk H3 ukurannya yaitu 18,72 pixel. Dan untuk H4 ukurannya sama dengan teks biasa yaitu 16 pixel. Lalu untuk H5 ukurannya lebih kecil yaitu 13,28 pixel, dan H6 yaitu 10,72 pixel. Nah, itulah ukuran-ukuran dari tag heading ini. Nah, tag heading ini nanti
kalian bisa pakai sebagai judul-judul halaman, atau judul berita, atau judul artikel, dan lain-lain ya. Nah, sekarang kita akan kembali ke code editor kita. Kita akan membuat yang namanya paragraf. Ya. Paragraf itu kita akan bungkus dalam tag namanya P, ya, atau paragraf ya. Lalu kita akan tab. Nah, di sini kita akan menuliskan beberapa kalimat ya, atau beberapa kata. Nah, kalau kalian nggak tahu apa yang ingin kalian tulis, kalian bisa membuat kata-kata random. Nah, cara buatnya yaitu kalian bisa tuliskan lorem, lalu mau berapa kata, ya kan? Misalnya 100 kata. Ya, lalu kita tab dan akan dibuatkan 100 kata. Ya. Sebentar, saya akan word wrap dulu. Cara word wrap kalian bisa pencet Alt Z. Ya. Jadi dia satu halaman saja ya. Nah, di sini sudah dibuatkan 100 kata. Kita akan lihat ya, kita akan save, lalu kita akan pindah ke browser kita akan refresh. Nah, sudah muncul ya paragraf yang telah kita buat. Nah, sebenarnya sampai di sini saja pun pembahasan kita sudah selesai ya. Ya, tapi supaya kalian dapat gambaran bagaimana sih menggunakan tag-tag ini, kita akan buat website statis ya, hanya dengan menggunakan tag heading dan paragraf ini ya, supaya terlihat lebih real life lagi ya, supaya kalian bisa membayangkan gimana cara menggunakannya. Sebentar, saya akan ambil desainnya dulu. Nah, kita akan buat website seperti ini ya. Ada welcome to my website, lalu ada garis lurus di sini. Nah, gimana cara buatnya nanti kita akan bahas. Lalu ada dua paragraf ya, satu di sini dan satu di sini. Ya. Lalu ada jarak antara paragraf ini dengan about me ini. Lalu ada garis lagi dan paragraf lagi. Nah, sekarang kita akan buat. Kita akan kembali di code editor kita. Kita akan hapus dulu nih ya. Nah, pertama tadi ada welcome to my website. Ya, kita akan buat welcome to my website. Lalu ada garis horizontal ya. Nah, gimana cara buatnya? Gampang saja ya. Kalian tinggal buat saja tag HR namanya, ya, atau horizontal rule. Lalu di bawahnya ada paragraf ya. Kita akan buat P dengan isi paragrafnya, misalnya 100 gitu ya. Lalu di bawahnya ada paragraf lagi. Kita akan buat misalnya 200 kata gitu ya. Nah, lalu kita akan lihat desainnya lagi ya. Nah, kita akan buat about me, tapi sebelumnya kita akan buat jarak dulu di sini ya. Kita akan kembali ngoding. Di sini kita akan buat jarak. Cara buat jaraknya kalian bisa buat tag BR ya, atau line break. Kita akan buat 2 kali. Lalu kita akan buat H2 di dalamnya about me. Lalu di bawahnya kita akan buat paragraf. Misalnya lorem 100 lagi ya. Nah, sekarang kita akan save. Kita akan lihat hasilnya. Kita akan refresh. Nah, sudah terbuat ya. Nah, about me-nya kita lupa nih. Harusnya ada tag HR ya. Kita akan kembali ke code editor kita. Kita akan buat di sini tag HR. Kita save, lalu kita kembali, lalu refresh. Nah, sudah terbuat ya. Ini sudah ya mirip-mirip lah sama desain kita tadi ya. Nah, itulah pembahasan mengenai heading dan paragraf. Nah, sampai di sini dulu videonya. Saya Theo Zebuah, Decoder, sign out.